17 tahun yang lalu. Kemudian karena belasan tahun meminum obat, pastinya ada komplikasi, ada penyakit-penyakit lain yang menyertai. Namun ketika berangkat ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah haji, sebetulnya beliau dalam kondisi yang stabil, sebetulnya dalam kondisi yang baik, sehingga makanya diizinkan untuk berangkat haji. Qadarullah sampai di kota Mekah mungkin karena suhu yang sangat panas, sekitar 45 sampai 47 derajat mungkin yang sangat panas, ibu dehidrasi, tidak tidur, tidak makan, sehingga dilarikanlah ke kantor haji Indonesia. Dirawat di sana selama 5 hari. Saya dapat banyak sekali keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dokter mengatakan ibu saya tidak bisa safari, tidak bisa wukuf Arafah. Sementara haji itu puncaknya haji adalah kita berada di Arafah ya. Di Arafah untuk wukuf. Namun di detik-detik terakhir tiba-tiba dokter mengatakan ibu kamu bisa untuk melakukan ibadah haji dengan safari wukuf. Jadi kalau orang-orang yang sakit itu biasanya mereka ada di atas ambulans atau ada di atas bis. Biasanya di dalam bis itu ada kasur-kasur. Jadi pasien duduk semua baring semua di situ pakai infus. Kemudian mereka pergi ke tanah Arafah untuk berdiam diri di sana, berzikir, beristighfar seperti itu. Ibu juga begitu, alhamdulillah ibu yang tadinya tidak diizinkan untuk safari wukuf yang artinya tidak bisa menunaikan puncak haji ya. Akhirnya Allah izinkan dengan safari wukuf bersama dengan orang-orang sakit lainnya dan petugas kesehatan. Masya Allah, petugas kesehatan Indonesia itu luar biasa, Masya Allah. Akhirnya ibu bisa menyempurnakan hajinya di atas kendaraan, safari wukuf, kemudian beliau juga tawaf ifadah ya, melakukan rangkaian ibadah haji dengan kursi roda. Keluar dari rumah sakit selama 5 hari, ibu tinggal di hotel dalam kondisi yang lebih baik. Tiba-tiba saya ingat betul kejadian di mana pada hari itu ibu mengatakan bahwa pandangannya gelap dan jantungnya berdebar-debar. Kemudian akhirnya ibu tidur. Semua pertolongan dari Allah, saya rasa itu semua kemudahan dan pertolongan dari Allah. Pada saat itu pada saat kejadian ibu serangan jantung, saya berada di hadapan ibu. Saya tidak terbayang kalau saya ada di toilet mungkin, atau saya ada di Ka'bah misalnya, atau saya ada di luar. Karena orang serangan jantung itu kalau waktunya kan ini ya, sempit ya. Dalam artian berapa menit itu kan, karena ibu saya henti nafas kan, henti jantung. Berapa menit kalau kita telat, wah itu ya udah nggak tertolong gitu. Jadi Allah takdirkan, Masya Allah, ketika serangan jantung itu dimulai, ada saya di hadapan ibu, dan Allah kasih pertolongan bertepatan dengan serangan jantungnya ibu, ada dokter yang visit ke kamar kami. Jadi saya rasa itu bantuan Allah. Saya nggak terbayang kalau dokter nggak visit, pasti saya harus telepon dokter lagi, dan itu memerlukan waktu bermenit-menit. Sementara setiap menit, setiap detik itu berharga. Ketika dokter visit, saya ada di depan ibu, dan ibu serangan jantung. Akhirnya dengan cepat kami bisa bawa ibu ke rumah sakit. Dan pertolongan Allah lainnya, rumah sakitnya berada di lantai bawah di hotel yang sama, di tempat tinggal kami itu. Teman-teman tahu kalau musim haji itu orangnya banyak, macet, kendaraan susah. Saya tidak terbayang kalau saya tinggal di hotel yang rumah sakitnya jauh, memerlukan waktu berapa menit lagi. Jadi Allah kasih pertolongan, rumah sakitnya berada di bawah hotel kami, jadi langsung bisa dibawa. Makanya henti nafasnya hanya 5 menit sampai 7 menit saja, karena penanganannya cepat dan langsung di CPR. Ketika di CPR atau dadanya ditekan, ternyata ada retak ini ya, dadanya retak karena kan di CPR. Tapi memang itu kata dokter satu-satunya cara yang harus dilakukan, kalau enggak ya lagi-lagi tidak tertolong. Saya rasa semua proses begitu cepat, masih teringat betul di mata saya semua kejadian. Ibu masuk ke ICU, kemudian mengalami koma, dan dokter mengatakan kami sudah melakukan yang terbaik dengan peralatan yang terbaik. Sekarang kamu pergi ke Ka'bah, karena rumah sakit dan hotel kami berada di depan Masjidil Haram. Jadi saya tinggal jalan kaki untuk masuk ke Ka'bah, masuk ke masjid. Kata mereka, kamu banyak berdoa, ada banyak hal terjadi di ICU, dan ada banyak hal terjadi dengan kekuatan doa. Dokter mengatakan di ICU ini banyak yang terjadi. Pertama, dia bisa bertahan, kedua bisa tak tertolong, atau yang ketiga kondisi yang terus-menerus koma, atau ya dalam kondisi yang seperti inilah ya, ibu masih terus terbaring. Setiap hari yang saya lakukan, saya rasa nikmat sekali ketika kita sedih, ketika kita memerlukan pertolongan, kita bisa berdoa di depan Ka'bah. Jadi yang saya lakukan setiap jam 2 pagi, saya bangun sampai pagi untuk berdoa di depan Ka'bah khusus untuk ibu. Walaupun seluruh keluarga, beberapa dokter kenalan kami di Indonesia mengatakan harus menerima apapun yang terjadi, harus sudah bersiap-siap hatinya untuk menerima apapun yang terjadi. Adik-adik juga sebetulnya kami ikhlas dan sebagainya.
Saudara-saudara yang lain meminta untuk Ricis dan adik saya Cindy untuk segera datang ke Mekah karena takut terjadi apa-apa. Dan mereka sudah merencanakan ke Mekah, sudah hampir di booking pesawat dan sebagainya. Hari ke-8, 9, 10 terjadi keajaiban ketika saya sudah tanda tangan untuk ibu saya dilakukan tindakan operasi tracheostomy karena menggunakan ventilator lama-lama di ICU itu tidak bisa, jadi harus dibolongkan lehernya. Ibu saya mau dilakukan tindakan operasi itu, ajaibnya di hari ke-9 ke-10 tiba-tiba dokter langsung melepas ventilatornya. Kemudian tindakan tracheostominya tidak jadi dilakukan. Dan ajaibnya lagi, padahal pada saat itu kami sudah berkeliling kota Mekah untuk cari tempat tinggal. Dan saya sudah cari sekolah untuk anak saya Maryam karena kami berencana saya dan Maryam akan tinggal di kota Mekah karena dokter mengatakan kasus ini sangat sulit katanya sehingga memerlukan waktu yang sangat lama untuk proses penyembuhan kalau beliau bertahan katanya begitu. Jadi kami sudah cari tempat tinggal, sudah cari sekolah dan yang lain-lain. Tiba-tiba di hari ke-11 dokter mengatakan, saya ingat sekali saya masih ada di kamar pada masa itu, dokter katakan ibu saya boleh pulang. Semua serba mendadak, semua serba mengejutkan, banyak tangisan dan banyak keharuan yang Allah takdirkan dalam kehidupan saya dan khususnya dalam sakitnya ibu. Ketika ibu boleh pulang, ibu nggak dibawa ke ruang rawat inap, ibu hanya dibawa ke hotel. Jadi saya sebenarnya agak khawatir karena orang dari ICU harusnya kalau di Indonesia ke rawat inap dulu, tapi ini langsung dibawa ke hotel. Tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan untuk saya mengurus ibu di hotel. Dan di sana tuh orang-orang baik yang mereka melayani jemaah haji dengan luar biasa. Dokter memeriksa keadaan ibu saya dan semua pengobatan gratis. Untuk seluruh jemaah haji, semua pengobatan gratis. Seperti yang teman-teman tahu, pengobatan di ICU dengan berbagai macam dokter dan obat-obat lainnya sangat mahal. Namun ternyata khusus jemaah haji dan umroh di kota Mekah semuanya gratis, tidak ada berbayar sepeser pun. Dan Allah kirimkan orang-orang baik, banyak orang yang datang memberikan makanan kepada ibu karena ibu bisa makannya hanya bubur. Kemudian ada dokter yang juga datang untuk visit dan semuanya gratis, tidak ada yang berbayar. Dan saya manusia biasa ada rasa khawatir ketika pulang ke Indonesia, tapi alhamdulillah lagi-lagi Allah kasih kekuatan sampai akhirnya kami bisa pulang ke Indonesia. Walaupun ibu dalam kondisi lemah, langsung kami bawa menuju ke rumah sakit di Indonesia, di Jakarta pada saat ini. Dan barusan dokter mengatakan ibu saya harus kembali ke ICU lagi untuk memeriksa semua kondisinya, kalau stabil akan dibawa ke ruang rawat inap. Inti dari semua kisah yang ingin saya ceritakan pada teman-teman semua adalah ibu saya dalam kondisi yang lebih baik alhamdulillah. Dan semua berkat doa dari teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih atas semua doa. Dan kami minta doa dari teman-teman semua, semoga haji yang kami lakukan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah dan kami menjadi orang yang lebih baik. Akan semua cerita yang saya saksikan depan mata saya mudah-mudahan menjadikan saya menjadi orang yang lebih baik juga gitu, karena dengan mudah Allah bisa buat orang berhenti nafas, dengan mudah Allah bisa mengembalikan nafas seseorang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dokter dan petugas kesehatan dan orang-orang baik yang membersamai kami. Dan setiap saya pergi ke Ka'bah atau ke masjid, selalu orang-orang Indonesia bertanya kepada saya kondisi ibu gimana, semoga ibu cepat sembuh. Itu semua doa-doa yang berarti bagi saya. Jadi terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah peduli dan sayang pada kami. Caca ini tadi habis pulang langsung ke ICU, Iya. Dari dokter di sana Sholat maghrib. menyarankan untuk Ya. tindakan di Indonesia lagi. Betul. Jadi ketika saya sampai ke Jakarta, alhamdulillah ada adik jemput juga. Sekarang ibu dijaga sama adik-adik saya, sama dokter Sidi dan juga Ricis. Dokter tadi barusan mengatakan ibu harus masuk ke ICU lagi karena harus dipantau terus-terusan untuk mengecek seluruh kondisinya. Karena sempat henti jantung kemarin ya, ada cardiac arrest ya. Jadi untuk memastikan keadaannya lebih stabil memang harus dibawa ke ruang ICU lagi dan saya nggak tahu berapa lama, tapi kondisi ibu baik. Waktu di ICU pertama kali di kota Mekah, hari pertama, kedua, ketiga itu kulitnya kuning ya. Teman-teman tahu kan kalau orang yang kulitnya pucat ya kuning gitu. Tapi hari keempat, kelima, keenam sudah mulai berwarna, itu yang buat saya bahagia. Dan yang ingin saya ceritakan pada teman-teman, ibu saya, Masya Allah, kekuatan Quran itu luar biasa. Dan perawat-perawat dan dokter mengatakan begini, karena setiap hari saya ke ICU dan membaca Quran, itu kemudahan juga bagi saya. Mereka mengizinkan saya untuk berlama-lama di tempat ibu saya di ICU, karena kan kalau di ICU nggak bisa terus-terusan kita berada di sana. Tapi ketika saya baca Quran, orang-orang di kota Mekah itu khususnya di rumah sakit mengizinkan saya untuk berlama-lama dengan ibu. Dan saya ingat ketika saya baca Quran, ibu saya meneteskan air mata.
Jadi beliau koma tapi air matanya keluar ketika saya baca Quran. Dan dokter dan suster mengatakan ibu kamu seorang pejuang, dia punya semangat yang tinggi untuk hidup. Kemudian di hari berikutnya perawat mengatakan, Masya Allah ini kejadian yang langka, di mana orang yang sudah berhenti nafas 5 menit atau lebih itu biasanya seperti kata dokter kasus yang sangat berat dan tidak mudah. Namun Allah berikan seperti keajaiban ya kepada ibu, ya seperti mukjizat lah kepada ibu, bahwa ibu bisa perlahan-lahan kembali lebih sehat lagi. Jadi kata suster yang nyuruh saya di kata Mekah itu, sekarang kamu bisa sujud syukur. Saya sujud syukur di ICU teman-teman semua atas kondisi ibu kamu, dan pergilah ke Ka'bah, banyak berterima kasih kepada Allah dan banyak bersedekah atas kebaikan Allah untuk kesembuhan ibu kamu, dan ibu kamu mendapatkan hidupnya yang baru seperti itu. Jadi perawat atau dokter di sana tidak hanya sekedar memeriksa ibu saya, tapi juga berdakwah untuk saya, ngingetin saya untuk banyak berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, dan memahami betapa ajaibnya sebuah doa itu. Masya Allah. Begitulah ceritanya. Berarti bisa masa koma. Mas, sholat asar tau mas? mau berhenti dulu Berhenti dulu aja, nanti aku kesini lagi kok. yang ya udah. Ya awalnya kan ibu sama Boti ya naik haji, terus alhamdulillah ibu juga meneruskan ibadah haji ya Boti ya. Dan selesai lalu ibu drop, gimana Boti ceritanya? Iya, seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi intinya tadi barusan Masya Allah, Alhamdulillah ada Dokter Cindy, ada Ricis, ada suami saya, ada Rian bersama, dan juga cucu-cucu. Semuanya kita lengkap, kita rame banget sebenarnya di rumah sakit ini, karena mungkin udah pada kangen sama ibu ya, udah kangen sama mbah karena udah 1 bulan gak ketemu. Kami pikir tadi ibu langsung masuk ke ruang rawat inap tadinya. Namun ternyata setelah tadi masuk ke UGD, ibu masih dipasang oksigen, dan kemudian sekarang ibu sudah ada di ruang ICU gitu. Jadi dokter mau melakukan observasi lagi karena kemarin sudah ada gagal jantung ya, sudah berhenti nafas atau berhenti jantung, jadi perlu observasi terlebih dahulu. Sekarang sudah di dalam ruang ICU, sudah dalam keadaan yang lebih stabil, alhamdulillah. Jadi paling besok insya Allah kami akan kembali datang ke sini. Mungkin kita bergantian ya Dek ya, bergantian untuk datang ke sini, dan ya tinggal tunggu berikutnya aja seperti apa. Tadi sih terakhir dokter bilang keadaannya sebenarnya sudah stabil, cuman karena ada riwayat kemarin yang berhenti jantung itu atau berhenti nafas itu, namanya apa sih Dek? Apa? Gagal jantung. Nanti nafas sementara ya. Cardiac arrest ya. Karena ada kejadian itu jadi memang harus di ICU lagi gitu. Nah waktu ketika sadar mungkin ibu dari komanya itu apa sih mungkin yang dikatakan ibu, atau ada nggak kata-kata? Ibu panjang ya ceritanya teman-teman sekalian ya. Jadi ibu kan 2 kali masuk rumah sakit ya di kota Mekah itu. Waktu pertama kali masuk rumah sakit memang yang dirawat di kantor haji Indonesia, rumah sakitnya orang Indonesia, memang ibu mengalami yang namanya delirium. Mungkin dokter sendiri bisa ngejelasin delirium itu apa? Ya istilahnya tuh simpelnya karena kelelahan, terus juga metabolisme, terus juga kurang minum, nutrisi, kurang tidur segala macam, akhirnya mempengaruhi sistem saraf pusat. Jadi gangguan kognisi, gangguan fokus, konsentrasi, dan akhirnya bisa mempengaruhi semuanya termasuk sistem pemompaan jantung. Jadi sampai drop. Jadi delirium itu kalau bahasa awamnya ya, kalau yang saya tangkap dari ibu saya, bicara tanpa henti dan beliau nggak sadar apa yang beliau bicarakan gitu. Gangguan kesadaran. Ya, jadi ternyata banyak jemaah haji yang mengalami itu seperti itu. Cuman pada saat ibu koma di ruang ICU ya, ketika saya mengaji ya ibu walaupun terpejam dia mengeluarkan air matanya. Ketika beliau sadar dalam keadaan yang sangat lemah, ketika saya tanya, ibu mau ngaji, ibu ngangguk, ibu berjuang ya. Karena ibu saya kan ingin menghafalkan 30 juz Al-Quran. Dia selalu bilang, ya Allah jangan dulu waktu beliau sehat kemarin ya, nanti kalau saya udah selesai 30 juz lah ya Allah baru kembali kepadamu, jangan saat ini ya Allah, saya pengen menyelesaikan hafalan saya. Ibu selalu ngomong begitu. Jadi ketika saya berada di ICU saya katakan, ibu ingat kan ibu pengen banget selesai hafalannya, jadi ibu harus terus berjuang gitu. Dan beliau ngangguk lagi. Jadi saya masih banyak harapan lah sebenarnya ketika berada di ruang ICU di kota Mekah pada saat itu. Udah? Tadi juga dokter sini nggak jemput ke bandara, langsung ke sini atau? Oh iya. Ya, tadi sempat ada ada peresmian acara ini, kemudian kita mau jalan ke pas udah Keburu. nggak keburu macet, ibunya udah ini ya udah landing ya, Iya. sini, jadi kita langsung ke MMC. Sempet tadi dokter Mbak Oki bilang katanya mau akan ke sana semua nyusul nih.
Oh iya. persiapannya? Oh iya. Itu kita tuh sudah mau booking tiket pesawat, udah hotelnya, Iya, udah. tanggalnya udah, Tinggal berangkat ya besok. tinggal besok berangkat berapa gitu. hari kemudian. Tinggal berangkat. Waktu itu kan Cindy mau berangkat, Ricis mau berangkat, Moana mau berangkat, kemudian suaminya Ricis ya, Rian juga mau berangkat. Semuanya udah siap sebenarnya. Itu tadi kan saya mengatakan bahwa dokter mengatakan mendadak ini ibu boleh pulang. Alangkah baiknya ibu kamu segera pulang ke Indonesia supaya bisa bersama dengan keluarganya itu lebih baik. Jadi semuanya jadi kita cancel. Jadinya Cindy nggak jadi ke Mekah, Ricis nggak jadi ke Mekah, kita semuanya ketemu di Indonesia. Alhamdulillah. Berarti kepulangan ini memang hajinya sudah selesai apa dipercepat karena ibu sakit? Haji kami sudah selesai, alhamdulillah. Ibu juga sudah menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya. Makanya waktu itu para saudara bilang, oke, kalau terjadi apa-apa harus terima, karena sebenarnya ibu sudah berada di tanah suci, sudah menyelesaikan rangkaian ibadah haji, sudah dalam kondisi yang istilahnya dalam amalan soleh gitulah. Ya, cuman saya bilang, ya insya Allah mudah-mudahan menerima apapun yang terjadi, cuma di satu sisi ada harapan besar supaya ibu cepat sembuh. Ya begitu, teman-teman semua. Gak ada yang menyangka ya tentang apa yang terjadi waktu pertama kali ibu saya dalam keadaan cardiac arrest itu. Memang saya rekam dan saya kirim ke adik-adik gitu, karena kan pengalaman waktu ayah kami meninggal dunia 2 tahun yang lalu, Ricisnya nggak ada bersama dengan kita kan Dek. Ricisnya lagi di gunung pada saat itu. Jadi saya memang merekam untuk saya kirim ke Ricis supaya dia tahu apa yang terjadi kepada ayahnya. Begitu pula ketika di Mekah kemarin, ada beberapa video yang saya rekam untuk saya kirim ke adik-adik saya, terutama memang ke dokter Cindy ya, karena dokter Cindy dan suaminya dokter. Jadi dalam keadaan saya panik, beliau bisa ngasih masukan-masukan. Memang karena beliau dokter mungkin jadi memang lebih tenang gitu, lebih menenangkan saya lah yang pada saat itu langsung berhadapan dan melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri ya apa yang terjadi terhadap ibu. Cuman alhamdulillah intinya ibu sekarang dalam keadaan yang lebih stabil. Tadi ceria di mobil ya sama Icis ya. Iya, saya ini kan orangnya nggak pandai melucu ya. Jadi ketika di mobil tadi sama Ricis, ibu banyak ketawa gitu. Karena kan Ricis orangnya ceria ya. Nah itu dibutuhkan hal-hal kayak gitu supaya ibu lebih banyak senyumnya. Karena kan di ICU itu stres loh teman-teman semua. Ibu mengalami namanya delirium ICU. Ketika berhari-hari di ICU, ketika sadar berontak gitu. Mau pulang berontak. Makanya kan tangannya diikat ketika di ICU. Saya tanya sama dokter, apa yang terjadi? Kata dokter, ini delirium ICU. Orang yang sudah lama di ICU itu biasanya banyak yang stres juga. Karena di ICU itu kan alat-alat banyak gitu ya, pengobatan ini itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah stabil dan ibu dalam keadaan tenang. Dan kami berharap mudah-mudahan beberapa hari ke depan bisa pulang. Dan saya katakan pada ibu nggak boleh tinggal sendiri, harus tinggal sama anak-anak. Dari koma itu sendiri, ibu sendiri punya keinginan mungkin kayak pengen ketemu dengan semua anak-anak atau semua. Ibu itu punya, jadi gini, yang bikin ibu semangat itu karena ibu pengen menghafalkan seluruh Al-Quran. Dan setiap bulan September, setiap tahun itu pesantren kami itu ada wisuda Quran. Jadi ibu tuh wisuda 10 juz, tahun depan 10 juz, tahun depan 10 juz. Jadi ibu selalu bercita-cita bulan September adalah wisuda Quran. Jadi harusnya ibu akan wisuda 20 juz Quran. Makanya ketika di ICU saya mengatakan ibu mau wisuda kan bulan September, dan beliau mengangguk. Jadi ibu harus semangat, ibu harus kuat. Ternyata semangat dan kekuatan itu bisa pasien itu ternyata harus punya semangat Itu ya. kayak motivasi hidup Iya itu motivasi hidup. sangat berpengaruh juga secara mental, emosi dan semangat untuk sembuh itu berpengaruh. Jadi Dari dokter bilang, emosional dan hormonal. iya dokter bilang ibu kamu punya semangat hidup yang tinggi katanya gitu. Ternyata semangat untuk orang yang sakit itu mempengaruhi besar ya. Iya, jadi makanya keluarga dukungan, support atau misalnya kita kunjungan itu Iya. pengaruh sekali ke semangat pasien untuk sembuh. Dan saya bersyukur di ICU Kota Mekah itu banyak yang menjenguk ibu. Jadi para jemaah-jemaah itu walaupun di ICU ada jam besuknya, tapi para jemaah itu menjenguk ibu. Dan saya lihat kalau ketika dijenguk tuh beliau rasa bahagia, happy gitu, ngerasa ramai gitu kan, ada orang yang perhatian, ada orang yang sayang. Makanya saya ingin mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang telah menjenguk ibu, bahkan memasak makanan, bubur-bubur tiap hari diantarin ketika ibu sudah di kamar hotel gitu kan. Saya pikir waktu itu gimana cara menangani ibu nih, karena saya nggak tahu gitu. Ternyata ya Allah bantu, bisa juga, alhamdulillah. Berarti untuk berapa hari ke depan akan dirawat di rumah sakit? Beberapa hari ke depan ibu masih ada di ICU dan semoga nggak lama-lama di ICU, semoga karena hanya observasi kan tadi kata dokter jantungnya. Jadi mudah-mudahan bisa kembali ke rawat inap dengan secepat mungkin.
Karena kalau dirawat inap kan kita boleh nginep atau Bisa tidur di dijaga sebelahnya. 4 jam gitu ya. Kalau ICU kan ada jam besuknya ya. Iya. Gitu. Oke, makasih ya. Ketika mendengar Ke mobil nggak? sedangkan berjauhan gitu dokter Cindy sendiri seperti apa waktu itu? Cindy sama Icis terutama ya, apalagi Icis pasti selalu nanya di grup chat kita, ibu gimana sekarang kabarnya gitu. Bahkan misalnya tengah malam ditanya lagi, terus paginya tanya lagi. Bahkan Cindy kalau baru bangun tidur pasti langsung ngecek grup family, pasti ada kabar dari bawah itu sampai ke bawah mimpi biasanya. Jadi lebih khawatir sih. Ya, jadi tugas saya selama di Mekah itu memberikan kabar terus-menerus Iya, betul. dengan keluarga yang ada di Indonesia. Karena kan setiap namanya di ICU itu kan fluktuatif ya, kondisi pasien itu kan Tidak terduga tidak juga. terduga gitu. Jadi setiap hari memberikan kabar untuk saudara-saudara adik-adik. Begitu, jadi saya dan Cindy dan Ricis, kami dari keluarga besar meminta doa terus dari teman-teman semua. Yang paling penting saya bahagia karena sudah kembali ke Indonesia, ke tanah air. Ibu selalu bertanya kapan pulang ke Indonesia, kapan pulang ke Indonesia, sudah rindu dengan tanah air. Dan yang paling penting kami sudah berkumpul semuanya dan ibu dalam kondisi yang lebih stabil. Jadi mudah-mudahan doakan terus semoga ibu bisa kumpul kembali di rumah bersama dengan kami semua. Terima kasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.